Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdullah bin Umi Maktum radhiyallahu anhu adalah salah satu sahabat Nabi yang patut diteladani dengan sikapnya yang istiqomah menjalankan sholat di masjid, walaupun kedua matanya buta. Bahkan iblis pun takut dengan sikap istiqomah Abdullah bin Umi Maktum ini. Pada suatu ketika, Abdullah bin Umi Maktum pernah meminta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar diperbolehkan sholat 5 waktu sendiri di rumah, mengingat kala itu beliau sudah sangat tua. Ditambah lagi dengan kekurangan fisik yang dia miliki, maka dia memberanikan diri untuk berkata kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Wahai Rasulullah, saya lelaki buta, rumah jauh dari masjid, dan tak memiliki penuntun jalan yang layak. Apakah saya memiliki rukhsah atau keringanan untuk menjalankan sholat di rumah?" Ujarnya kepada baginda Rasulullah. "Ya," jawab baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Awalnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengizinkan Abdullah bin Umi Maktum untuk melakukan sholat 5 waktu di rumahnya sendiri, mengingat keadaannya yang tidak memungkinkan. Setelah mendengar jawaban dari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian dia beranjak keluar dan berniat hendak pulang kembali ke rumahnya. Akan tetapi tiba-tiba ia dipanggil kembali oleh Rasulullah. "Wahai Abdullah, apakah engkau mendengar seruan sholat?" tanya Rasulullah kepada orang tua itu. "Ya Rasulullah, saya bisa mendengarnya," jawab Abdullah bin Umi Maktum. "Kalau begitu engkau tetap harus hadir ke masjid, sholat berjamaah bersama kami, walaupun harus dengan merangkak sekalipun." Mendengar jawaban Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka Abdullah bin Umi Maktum pun tetap istiqomah menjalankan sholat 5 waktu berjamaah di masjid. Karena tidak mungkin bagi dia untuk memaksakan apa yang dia kehendaki, sedangkan Rasulullah tidak mengizinkannya. Dalam riwayat Ahmad disebutkan bahwasanya antara rumah Abdullah bin Umi Maktum dengan masjid terdapat bebatuan dan pohon-pohon kurma. Sementara seperti diketahui bahwa Abdullah bin Umi Maktum adalah seorang yang tidak dapat melihat, sehingga akan sangat sulit melalui jalan tersebut. Abdullah bin Umi Maktum berasal dari suku Quraisy dan lahir di kota Mekah. Sebagai hamba yang istiqomah dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Abdullah bin Umi Maktum yang tidak dapat melihat itu, tiap kali mendengar azan berkumandang, berjalan dengan meraba-raba menyambut panggilannya. Hingga pada suatu hari Abdullah bin Umi Maktum tersandung sebuah batu lalu tersungkur. Darahnya mengalir di wajahnya. Namun ia tetap kembali bangkit seraya mengusap darah yang mengaliri wajahnya. Abdullah bin Umi Maktum pun melanjutkan perjalanan menuju masjid. Sejak saat itu ada seorang laki-laki yang dengan ramah selalu menjemput dan menuntun Abdullah bin Umi Maktum pergi ke masjid setiap waktu sholat tiba, kemudian mengantarkannya kembali ke rumah setelah dia selesai. Ternyata lelaki asing itu melakukan hal ini setiap hari. Hingga suatu hari Abdullah bin Umi Maktum menanyakan nama dan asal lelaki itu. Kemudian lelaki itu menjawab, "Tak perlu kau tahu namaku dan jangan mendoakanku, karena sesungguhnya aku ini iblis." Abdullah bin Umi Maktum pun kaget mendengarnya. "Bagaimana mungkin kau selalu mengantarku ke masjid, sedangkan pekerjaanmu adalah menghalangi orang beribadah kepada Allah?" Kemudian iblis itu menjawab, "Ingatkah saat kau berjalan untuk sholat subuh ke masjid, lalu kau tersandung dan terjatuh sehingga wajahmu terluka parah? Saat itu aku mendengar para malaikat berkata bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni setengah dosamu. Aku khawatir jika kau tersandung lagi, maka setengah dosamu yang lain akan diampuni Allah juga. Maka aku terpaksa mengantarmu ke masjid." Dari kisah ini dapat diambil pelajaran bahwasanya wajib hukumnya bagi laki-laki yang tidak memiliki uzur
untuk melaksanakan sholat 5 waktu di masjid secara berjamaah. Kedua, dapat dilihat semangat seorang sahabat untuk mendapatkan pahala berjamaah yang bahkan dalam kondisi fisik yang tidak dapat memungkinkan itu, beliau selalu berusaha menunaikannya karena memang begitu besar keutamaan sholat berjamaah di masjid bagi kaum muslimin laki-laki. Pelajaran ketiga, istiqomah merupakan hal yang paling penting bagi seorang muslim. Karena dengan istiqomah dapat menjadi ladang pahala, bahkan bisa menghapus dosa-dosa yang pernah diperbuat. Semoga kita semua termasuk dalam golongan orang yang selalu diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab.